3, 2, 1. Degrees, zero chance of rain. It's been a perfect day. We're all spinning on our heels, so far away from real in California. We watched the sunset from our car, we all took it in, and by the time that it was dark, you and me had something, yeah. And if this is what we've got, then what we've got is gold. We're shining bright and I want you to know the morning's on its way. Our friends will say goodbye, there's nowhere else to go. I hope that you'll stay the night. Oh, you'll stay the night. Oh, yeah. We've been singing Billie Jean, mixing vodka with caffeine. We got strangers stopping by, and though you're out of Selamat pagi para pemirsa. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer terdiri atas kebutuhan makan sandang, pangan, dan papan. Dan tentunya pada hari ini, kita dari IB News akan mengenal lebih dalam mengenai pemenuhan kebutuhan akan pangan. Tentunya, teman-teman, sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan akan pangan, di mana mayoritas orang mencari makanan yang murah namun bergizi. Serta tentunya, sebagai kalangan mahasiswa, membutuhkan makanan yang harganya terjangkau. Nah, pada hari ini kita akan mempunyai narasumber yang telah berjualan selama 6 tahun di daerah Sunter. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita langsung lihat saja. Yuk teman-teman. I see the dawn of a new beginning. This time we can't go home. I hear the streets of tomorrow calling. I go where you go, 'cause we belong to something. We belong to something new. In the midst of the midnight hour, you said to me, we. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo teman-teman. Dan saya, Jafrino Willy Karim, akan mewawancarai Bapak Yoyo yang telah membuka usaha warung Tegal di daerah Sunter. Oke, kita mulai ya Pak. Motivasi awal Bapak untuk memulai bisnis ini apa ya Pak? Motivasi ya ingin merubah kehidupan aja gitu supaya lebih maju gitu. Oke, terus kalau boleh tahu Pak, sudah berapa lama Anda berdagang? 6 tahun. 6 tahun. Jadi dari tahun berapa itu ya Pak? 2009. 2009. Oke. Mengapa Bapak memilih berdagang sendiri dibanding bekerja dengan orang? Maksudnya saya kan gini, kalau misal Bapak bekerja dengan orang, itu kan potensi untuk mendapatkan gaji itu kan per bulan tuh selalu stabil kan ya. Sedangkan kalau Bapak berdagang sendiri itu kan
lebih apa? Resiko itu lebih besar sebenarnya. Iya, Kenapa Bapak lebih memilih berdagang sendiri dibanding bekerja sama orang? Ya kalau misalnya kalau usaha sendiri itu kan misalnya itu bisa apa namanya, bisa nggak terlalu ini apa namanya, nggak ada ini sama orang apa namanya, ikatan. Oke. Mungkin dari segi kenapa dari segi finansial Bapak lebih prefer ke menjadi seorang pengusaha daripada bekerja di orang dari segi finansial, Pak? Ya kalau usaha kan bisa ini ya, bisa mengembangkan saya juga kalau kita punya modal ya, jadi bisa cepat ada peningkatan lah gitu. Berarti menurut Bapak menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati itu potensi untuk maju lebih besar Lebih dibanding banyak bekerja ya. dengan orang Iya, ya. lebih besar gitu. Nah, terus dari sekian banyak jenis usaha bisa aja kayak mungkin berdagang baju, berdagang celana atau apa, kenapa Bapak lebih memilih berdagang di warteg, di bidang warteg? Kalau warteg itu kan makanan sehari-hari, lain kayak kita jagang baju. Kalau baju kalau udah belanja paling belanja lagi sebulan apa mau lebaran ibaratnya. Kalau makanan kan setiap hari orang perlu makan, jadi kita carinya yang kita orang perlukan sehari-hari gitu. Oke, iya bener juga sih. Iya. Terus mengapa Bapak itu lebih memilih sistem warung Tegal ya dibandingkan seperti sistem depot atau restoran gitu? Ya kalau saya sendiri tuh sebenarnya warung Tegal bukan gitu ya, soalnya kan makanannya campuran, semua ada, semua jenis daerah adalah gitu ya, jadi semua orang pada suka begitu. Kalau boleh tahu Pak, dalam selama ini Bapak berusaha, hambatan apa aja yang Bapak udah hadapi? Ya hambatan itu kayaknya sih nggak ada lah, kecuali kalau musim hujan aja gitu ya. Musim hujan, kenapa tuh Pak? Ya itu pelanggan kan sedikit kan, pelanggan kan jauh-jauh, ya sedikit mengurangi lah gitu. Sedikit berkurang. Oh, oke. Terus kita lihat ya Pak, di Sunter, saya kan juga sering nih kayak Sunter. Warteg itu kan cukup banyak ya, malah ini apa, warteg depan ada, sana ada gitu Ya, kan Pak. iya. Strategi apa yang Bapak gunakan untuk bersaing sama warteg-warteg yang lain? Nah, kalau strategi saya mah nomor satu dari rasa makanan harus enak, yang nomor duanya ya jangan sama seperti orang lain menunya gitu ya, saya beda dari yang lain gitu, jadi setiap hari berganti-ganti menu gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih Pak, omset Bapak dalam sehari itu berapa ya Pak? Ya sehari-hari gitu. Bisa 2 juta sehari? Oh, itu 2 juta itu minimum atau 2 juta maksimum Pak? Ya itu namanya orang usaha nggak tentu lah gitu. Nggak tentu ya, tapi ya rata-rata 2 juta lah sih. Itu omset belum keuntungan bersih tapi ya Pak? Belum ya. Terus dari 6 tahun Bapak berjualan itu lebih banyak mana? Untung atau rugi Pak? Ya mungkin untung lah. Mungkin untung ya, tapi Bapak nggak kalkulasi setiap hari ya? Iya, kalau mungkin nggak ada lagi ya. Jangan sampai Pak. Iya. Sebelumnya Bapak ada target nggak untuk 10 tahun ke depan, mungkin pindah ke tempat yang lebih eksklusif atau mengembangkan usaha buka cabang, atau mungkin nanti 3 saudara jadi franchise, ada nggak? Ada itu. Apa aja Pak target? Ya ingin kita usaha istilah seperti punya dapur gitu ya, dapur istilahnya dapur 3 saudara lah ibaratnya gitu. Kalau restoran kan umum ya, kalau dapur kan jarang gitu ya, jadi mungkin dapur 3 saudara gitu, pengennya gitu sih gitu ya. Terus kalau boleh tahu Bapak dapat bahan baku semula ini tuh gimana caranya? Ya kita harus pintar-pintar mengolahnya gitu, cara mengolahnya gitu ya. Kalau bahan baku mah istilahnya yang mahal ada, yang murah ada, cuma kita harus pintar mengolahnya gitu. Nah, kalau Bapak untuk harga makanan semula ini Bapak menggunakan tentunya kualitas yang bagus dong. Betul. Bapak nggak mau mengecewakan konsumen. Iya. Nah, gimana Pak bisa kasih harga semurah itu? Ya kalau harga itu mau murah itu sebenarnya bisa, cuma kan kita harga murah itu yang penting ada lebihnya, yang penting semua orang atas bawah bisa kena, bisa masuk gitu. Semua kalangan. Semua kalangan gitu. Satu pertanyaan terakhir Pak. Bapak ada saran, masukan atau apa nggak motivasi untuk orang yang akan memulai usaha sebagai wirausahawan atau seorang wirausahawan? Kalau misalnya menjadi wirausahawan itu nomor satu harus niat.
harus niat. Udah gitu jangan pantang menyerah. Pantang menyerah ya Pak ya. Iya. Lalu Ya begitulah mungkin. begitu aja. Oke, kalau gitu teman-teman sudah ngerti ya. Jadi sebagai seorang wirausahawan atau wirausahawati ya, kita itu harus berani ambil risiko ya Pak ya. Betul. Kita itu jangan takut rugi. Mungkin memang awal-awal berusaha kita akan mengalami rugi. Tapi kalau niat kita ada, pasti suatu saat kita akan untung juga. Seperti bapaknya ini ya. Oke, kalau gitu Pak ya. Iya. Sama-sama ya. Mari ya.